Alif udah pada bengkok. Bukan alifnya yang miring yang bengkok, tapi mata kita ada gejala katarak. Rasulullah umur 7 tahun sakit mata. Dibawa ke dokter, dokternya Yahudi. Itu dokter kaget, wahai Tuan Abdul Muttalib, engkau orang yang sangat dihormati, kenapa mau datang ke rumahku? Aku bawa cucuku sedang sakit mata. Kata dokter yang Yahudi itu, maaf Tuan Abdul Muttalib, cucumu ini sakit mata, obatnya ada di dalam dirinya, obatnya ada pada namanya. Coba kau ambil jari tangan cucumu, masukkan ke dalam mulutnya, olesin matanya. Tuh, orang tua zaman dulu kalau anaknya sakit mata, diobatinnya malah pakai air liurnya. Ada ikutan, ada historis, ada sejarah Rasulullah dulu waktu sakit mata, obatnya begitu. Dokter Yahudi lebih tahu Nabi Muhammad dibanding anak-anaknya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Itu dokter Yahudi lebih tahu Nabi Muhammad, lebih hafal dibanding anak-anaknya. Alhamdulillah alladzi jammalal wujud bi ijadi khalqi al-wahid bi jalalatihi wa azamatihi al-ma'bud bi thamanihi wa ardihi alladzi arsala rasulahu li izhari dinihi. Wassalatu wassalam ala nurin min nuri nabihi wa rasuli habibihi wa khalili sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansari wa man jahada billah haqqa jihadi binafsihi wa mali. Yaqulullahu ta'ala fi mushafi kitabi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Shadaqallahul azim. Yang mulia para alim ulama, para guru kita mukarram Ki Haji Hamdani LAG panjang umur, sehat wal afiat, jamaah al-husna mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Habib Soleh bin Ali As-Segaf panjang umur, sehat wal afiat. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Husna Ustadz Haji Agus. Anggota Dewan namanya juga sama, Bapak Haji Agus Suwoyo. Tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin, hadirat, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, al-arwah junudun. Allah menciptakan ruh itu berkelompok-kelompok. Faman ta'arofa fiha iktala. Yang waktu di alam ruh
Maka ketika Allah ciptakan jasadnya di dunia, itu orang bakal demen sama kulit. Tapi kalau di dalam kelompok tidak menyatu dengan ruhnya Nabi Muhammad, wa man tanakara biha ihtalat. Kalau nggak nyatu dengan ruhnya Nabi Muhammad ketika diciptakan jasadnya di dunia, maka nggak suka kepada Nabi Muhammad, nggak suka maulid, nggak suka sholawatan. Ahlul bid'ah suatu hari nanya kepada ulama nomor 1 di Mekah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang guru-guru kita dari Indonesia semua ngajinya sama dia. Haji Nur Ali Ujung Harapan Bekasi ngajinya kepada beliau. Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki, Zayadi ngajinya sama beliau, Mursidi ngajinya sama beliau, Haji Hasbi ngajinya sama beliau, Haji Tahir Rahili ngajinya sama beliau, Haji Abdullah Syafi'i ngajinya sama beliau, Haji Mukhtar Tabrani ngajinya sama beliau, Haji Ali Sibro Malisi ngajinya sama beliau. Semua ulama-ulama besar di Jakarta, Jawa Barat, Bekasi ngajinya kepada Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki. Suatu hari ada orang nanya, yang nanya ahlul bid'ah yang gak suka sholawatan. Dia nanya sama Sayyid Muhammad, wahai Tuan Guru, Allah sekarang lagi ngapain? Nanyanya begitu. Namanya juga ahlul bid'ah. Apal 2 hadis udah berani banget dia. Allah lagi ngapain? Langsung Sayyid Muhammad menjawab, dan dia tahu yang nanya ini ahlul bid'ah. Langsung dijawab, Allah lagi baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dikasih dalilnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Dijawab begitu, langsung incup. Incup apa? Ciut, ciut. Langsung takut, langsung ciut, langsung incup. Pulang, nggak pakai permisi udah. Itu ayat sebagai pernyataan yang dibuat oleh Allah. Sebelum Allah suruh kita baca sholawat, Allah bikin statement dulu. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, jumlah malaikat lebih banyak dibanding jumlah manusia. Makanya setiap kita nih dijaga oleh 67 malaikat. Setiap kita dijaga oleh Allah 67 malaikat. Dijagain. Makanya waktu kita tidur, ibu tidur kecapean, lupa pakai celana, dijagain sama Allah. Nggak ada tuh pemasukan lalu. Lalu apa lalu? Kaki 1000. Dia yang kakinya banyak. Kakinya 1000. Yang kakinya banyak. 1000. Mulut kita mau tidur di
minum jamu manis, begitu tidur nggak disemutin, ada yang jagain malaikat. Hidung kita 2 lubang saat tidur nggak ada yang masuk. Lubang telinga nggak ada orang dibawa ke rumah sakit, langsung ruang UGD. UGD apa? Universitas Gawat Darurat. Bukan, udah gawat banget. Ada orang dibawa ke UGD jam 2 malam, dokter kaget, ada apa? Kupingnya dimasukin kecoa, ada nggak? Nggak ada. Dijagain sama malaikat. Maka jumlah malaikat lebih banyak dibanding manusia. Seandainya manusia ditambah lagi jumlahnya dengan makhluk Allah selain manusia, iblis, setan, gandarwo, memedi, kantong wewe, kuntil, Anak. seandainya ditambah lagi tuh masih kalah banyak dengan jumlah malaikat. Yusalluna ala nabi, sebanyak itu jumlah malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bilang Allahnya yang kencang biar tembus 7 lapis langit. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Biar corona hilang. Amin. Biar dia balik ke kampungnya. Amin. Saya ceramah begitu ada yang nanya, emang corona kampungnya di mana Kiai? Saya jawab, dia mau pulang ke kampungnya. Kampungnya Kiai mana itu corona? Solo, saya. Jadi kita bingung sama corona ada apa kades ya? Au. Orang kampung saya udah nenek-nenek ambeien, bolnya sampai melodot, dibawa ke rumah sakit, diponis corona. Apa hubungannya bol melodot sama corona? Ya Allah. Ya Allah. Ini omongan saya paham ini begini. Paham. Berham tadi ngomongnya begini aja ya. Ya. Nggak usah ngomongin gedung kejaksaan yang terbakar, nggak usah diomongin ya. Masa gedung kejaksaan yang begitu mulia di sebuah negara kebakaran sampai habis? 2 bulan dicari pelakunya, yang ketemu kuli bangunan. Kayaknya mah bisa kita baca ya. Iya. Seharusnya mungkin punya pemadam kebakaran. Itu pemadam kebakaran pada kemana ya, gedungnya habis? Gak usah diomongin ya. Iya. Udah tahu. Udah tahu. Malah yang jadi tersangka 8 orang kuli bangunan. Yuk, begitu gedungnya habis, berkas-berkas koruptor Hilang. seperti koruptor nomor 1 di Indonesia namanya Joko Chandra. Itu berkas-berkasnya jadi hilang sama berkas Joko-Joko yang lain pada kebakaran api. Gak usah diomongin ya. Ya. Nggak usah. Pada tak Tahu. ya
ditanya, kenapa ayat perintah sholawat ditekankan yang beriman? Allah tahu ada hambanya yang pora-pora iman. Allah tahu ada hambanya yang pora-pora Islam. Baru nyalonin Islamnya kelihatan. Datang ke sana sembahyang, datang ke sana sembahyang, datang ke sana sembahyang, dipoto. Sekarang udah jadi foto-foto sembahyang. Jadi yang disuruh yang beriman. Kenapa? Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaidiyah, ulama kanal imanu aqwa wal amalu aslah. Orang kalau imannya udah kuat, berbuat baik gampang. Maulid di tengah Covid tidak jadi halangan karena ada cinta kepada Nabi Muhammad. Ikhtiar pakai masker itu ikhtiar. Setelah kita ikhtiar pakai masker, cuci tangan, baru hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula Wa ni'man nasir. Jadi jangan juga terlalu berani. Emang ada corona, mantangi. Ntar kalau kena baru dah pakai masker, cuci tangan. Corona ada, corona ada. Wabah kata Nabi paling lama 40 hari. Ini udah berapa bulan? 11 bulan. Udah setahun. Haji Soleh rumahnya di Condet Balai Kambang. Kalau kita ngambil dari arah Cawang sebelah kanan, rumahnya di pinggir Kali Ciliwung. Dia bikin ikan dari plastik, miara ternak lele. Haji Soleh pepatil lele, kakinya bengkak membet, dibawa rumah sakit. Budi Asih divonis corona. Haji Soleh kagak ngerti, lo gua dipatil lele dibilang corona, habis ditendang-tendangin. Ini kenapa ini begini? Penyakit apa aja divonis? Ini ngomong-ngomong saya gak boleh ngomong begini. Udah ada undang-undang. Saya gak boleh tuh ngomong begitu. Saya gak boleh ngomong corona ada apa kagak sih? Gak boleh ngomong begitu. Udah ada undang-undang sampai 2021. Gak boleh saya ngomong corona ada apa kagak sih? Saya gak boleh ngomong begitu. Iya. Gak boleh. Udah ada undang-undangnya. Ini kayaknya bisnis nih. Saya gak boleh ngomong begitu. Gak boleh. Udah ada undang-undangnya. Keluarga yang udah divonis corona mati, warga gak boleh ngambil. Kalau ngambil paksa kena pasal, didenda, bayar. Begitu. Ini kayaknya ada bisnis nih. Gak boleh ngomong begitu. Gak boleh, udah ada undang-undang. Nah, maka yang disuruh yang beriman baca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa tawadiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril
Obatnya nggak ada sama dokter, nggak ada di rumah sakit, nggak ada di apotik. Obatnya dari Allah, resepnya dari Rasulullah. Penyakit rohani itu iri, hasud, dengki. Yang biasa bertetangga suka iri biasanya suaminya apa istrinya? Istri. Kok pada diam aja? Dalam bertetangga biasanya yang suka iri sama tetangga yang lain itu suami apa istri? Ya Allah. Orang iri hasud dengki itu gak suka sama tetangga yang lagi dapat nikmat. Tetangganya pasang antena parabola, itu yang iri pasang koyok. Tetangganya beli kulkas baru, dia kedinginan. Tepat, dia selipain, mudah-mudahan nyebur di BKT. Itu orang iri hasud, nggak suka orang lain dapat nikmat. Obatnya dari Allah, resepnya dari Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Bacanya malam Jumat habis sholat Isya 70 kali, taruh air di depan kita, air putih, selesai setengah diminum, setengah digoreng pada dada kita. Janji Allah, janji Rasulullah, penyakit apa aja dengan sholawat insya Allah bisa sembuh. Ya Rabbal Alamin. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Penyakit yang ada di dalam tubuh yang bisa disembuhkan sama dokter melalui medis, bantu dengan baca sholawat. Diulang ketika wa'afiyatil abdan, wa'afiyatil abdan, wa'afiyatil abdan 7 kali, wasifaiha 7 kali. Selesai, airnya yang di gelas diminum setengah, diborehin bagian tubuh yang terasa sakit. Penyakit apa tuh yang kalau tangan nggak kuat diangkat, kaki nggak kuat diangkat? Stroke. Bisa jalan gini. Apa? Stroke. Oh, stroke. Berat, penyakit berat, makanya tangannya nggak kuat diangkat, kakinya nggak kuat diangkat. Stroke berat. Stroke aja berat. Apalagi stroke. Kalau dulu zaman Kiai Haji Abu Bakar Jamal, Kiai Mursyid, Kiai Haji Hamdani, dan yang lain-lain, biasanya zaman dulu itu orang yang kena stroke yang umur 70 ke atas. Sekarang perempuan baru umur 28 kena stroke juga. Itu bininya baru umur 28, anak baru 1, kena stroke tuh bini. Umur baru 28. Bini umur baru 28. Bininya baru umur 28. Bininya baru umur 28. Kena stroke. Laki baru 33. Lagi sedang-sedang. Bininya stroke, umurnya 28. Bininya stroke, umurnya baru 28. Asal pagi didorong mau beli bubur, setia itu suami. Sore beli bubur didorong. Namanya perempuan lebaran biar sakit pengen ada sesuatu yang baru di badannya. Pengen minta dibeliin cincin, cuma nggak bisa ngomong. Terus bagaimana ngomongnya? Pakai isyarat, ngomong sama lakinya begini doang.
Suaminya salah paham. Gua kagak tega sama lu lagi sakit. Bicara bilang enggak. Paham juga. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, menjadi sembuh penyakit yang ada di dalam tubuh. Wa nuril absari wa diyaiha, penyakit yang ada di bagian mata, gejala katarak, ngelihat hitam. Alhamdulillah. Mata udah kagak jelas. Kalau ngaji bawa kitab. Guru kita Ustaz Hamdani buka kitab. Kita murid buka kitab. Karena udah ada gejala katarak, itu huruf yang kita lihat diri alif udah pada miring. Alif udah pada bengkok. Bukan alifnya yang miring yang bengkok, tapi mata kita ada gejala katarak. Rasulullah umur 7 tahun sakit mata. Dibawa ke dokternya Yahudi. Itu dokter kaget, wahai Tuan Abdul Muttalib, engkau orang yang sangat dihormati, kenapa mau datang ke rumahku? Aku bawa cucuku sedang sakit mata. Kata dokter yang Yahudi itu, maaf Tuan Abdul Muttalib, cucumu ini sakit mata, obatnya ada di dalam dirinya, obatnya ada pada namanya. Coba kau ambil jari tangan cucumu, masukkan ke dalam mulutnya, olesin matanya. Tuh, orang tua zaman dulu kalau anaknya sakit mata, diobatinnya malah pakai air liurnya. Ada ikutan, ada historis, ada sejarah Rasulullah dulu waktu sakit mata, obatnya gitu. Dokter Yahudi lebih tahu Nabi Muhammad dibanding anak-anaknya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Itu dokter Yahudi lebih tahu Nabi Muhammad, lebih hafal dibanding anak-anaknya. Obat ada pada namanya. Mohon maaf Tuan Abdul Muttalib, pasien-pasienku sembuh dalam perawatanku. Saat aku munajat minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, aku selalu mengikut sertakan nama cucu. Kalau aku nggak pakai wasilah nama cucumu, pasien-pasienku nggak sembuh. Maka sholawat obat segala macam penyakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selamat datang Ustaz Haji Ahmad bin Kiai Haji Ahmad Sani dari Petamburan. Dari sini beliau mau ke 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 Petamburan. Malam ini Maulid Akbar kedua di Jakarta. Yang pertama kemarin Jumat subuh di rumah Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sakka. Masya Allah, itu lautan manusia. Dua jalur jalan itu di atas jembatan At-Tahiriyah sejak jam 4 udah ketutup, udah bisa lewat, penuh sama orang. Karena itu maulid yang pertama terbesar di Jakarta. Yang lain kagak bikin maulid karena kagak enak sama Gubernur Anies. Alasannya kagak enak karena kemarin dia yang dipilih. Kalau perintahnya tidak didengerin, kesian. Maka kata Gubernur Anies, pinter-pinter aja dah mengkondisikan keadaan. Saya kagak melarang, saya kagak nyuruh. Boleh, mau enggak. Maka yang pertama kemarin maulid terbesar di Jakarta di rumah Habib Ali bin Abdurrahman As-Sakka. Disiapin hidangan nasi kebuli 75 bibir. Satu bibirnya 125 nampan. Kali 75 bibir, senampannya dimakan bertiga. Kali berapa tuh? Berapa orang tuh yang hadir? Kagak ada yang terpapar, nggak ada yang kena corona. Jangan-jangan corona udah hilang, cuma beritanya doang. Sama orang sakit apa aja dibawa ke Pondok Ranggon. Orang berak-berak mati dibawa ke Pondok Ranggon. Kayaknya udah kagak ada ini corona. Amin. Karena ini bisnis jadi ada. Saya nggak boleh itu ngomong begitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia udah bikin undang-undang. Iya. Makanya kiai-kiai, ustaz-ustaz kalau sakit jangan ke rumah sakit. Kiai Fahrul Razi, Kiai Fahrul Razi, Kiai Fahrul Razi, Kiai Fahrul Razi datang ke rumah sakit, naik sendiri ke ruang pemeriksaan mau diperiksa, masih seger, masih cakep. Begitu disuntik langsung hitam. Orangnya putih, disuntik langsung hitam, matanya merah, medrok, 3 hari mati. Makanya jangan ke rumah sakit. Udah minumin aja blender air daun sugi. Daun sugi 7 lembar boleh, 9 boleh yang ganjil-ganjil, sama buah kunyit 2, madu 1 sendok, sholawat pibil kulum 7 kali. Saya dapat itu obat melalui mimpi. Di saat orang kampung lagi pada kena itu tuh demam, panas tinggi, nelen makan kagak bisa. Kata RT, kata RW, jangan-jangan corona dilapor. Bagus gampang. Ya pada nyari-nyari warga yang sakit panas. Ya Allah, saya ngadu sama Allah, dapat bisikan obatnya daun sugi di blender, kasih kunyit, kasih madu,
sama garam di ujung sendok segitu. Teman saya udah diponis corona. Temannya Haji Ahmad punya travel muara wisata. Udah diponis corona di rumah sakit Yadika. Akhirnya dia berontak keluar, pindah ke rumah sakit Purwakarta. Pasang status saya kangen sama bini sama anak. Saya baca, saya komen, emang ada di mana? Di rumah sakit Purwakarta. Keluarganya nggak ada yang berani nemenin. Saya datang sama istri saya bikinin daun sugi, saya bacain selawat, dia takut sama saya. Nggak mau deket, nggak mau salaman. Nih minum, baca selawat 70 kali, 2 hari pulang baik. Daun sugi, udah jangan ke rumah sakit. Saya nggak boleh tuh ngomong begitu. Enggak boleh. Mari dokter Pak. Iya, dia marahin sama dokter. Wah, kiai jahat nih. Di Jakarta, Masya Allah, Kiai Haji Soleh Romli meninggal dunia, baru masuk rumah sakit mati. Kata anak-anaknya di mobil, supaya tidak menjadi penyesalan, udah masukin aja terus ke rumah sakit. Diponis mati di jalan, diponis corona. Enggak dibawa pulang, langsung dibawa ke Terawang Sandiago Hills yang satu lubang 30-50 juta. Ada yang 1 miliar. Bedu aman beli buat 5 keluarga 5 miliar. Waktu istrinya mati, saya yang baca talqin. Kasih amplopnya tebel. Ini baca talqin aja segini. Alhamdulillah. Rezeki tidak ada yang bisa menduga kapan dan ukuran banyaknya, nggak ada yang bisa mengetahui. Siapa nyangka di tengah suasana ekonomi lagi terpuruk saat ini, nyari kerja susah, di PHK, Gojek kagak boleh narik orang, bolehnya narik makanan. Allah Ta'ala buka rezeki, ada ikan cupang. Ikan cupang harganya 1 juta. Karena dia makanannya cuk jadi naik juga harganya. Untuk air jadi mahal. Dulu kalau hujan kita main hujan-hujanan, jari kaki pada gatel, kena kutu air. Sekarang kutu air dicari orang buat makanan ikan cupang. Satu sisi ekonomi sedang bermasalah, satu sisi Allah Ta'ala buka rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka jangan jauh dari Allah, jangan jauh dari Rasulullah. Lama khalaqtul jannah, ketika Allah Ta'ala ciptakan sorga, introba, sorga bergetar, sorga bergoyang, kagak henti-henti. Payung tabu fiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Allah Ta'ala tulis di pintu surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasakana, surga terus diam, nggak bergerak. Apa artinya? Orang yang mampu menjalin hubungan vertikal ibadah kepada Allah dengan baik, hubungan kepada Rasulullah cintanya dijaga dengan banyak membaca sholawat, akan Allah berikan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi di akhir Rabiul Awal malam ini saya menghimbau basahi lidah dengan zikir dan sholawat. Ada sebuah ungkapan, a'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal perbuatan kita ini antara
wassalatu ala nabiyil muhtar. Dua yang enggak ditolak yaitu baca istighfar. Astaghfirullah. Syarifah itu perempuan turunan Rasulullah, ditinggal mati suaminya, anaknya 3, dia besarkan sendiri, dia cari kerja sendiri. Suatu hari dia juga sakit, ekonomi untuk menghidupkan anaknya nggak ada lagi. Dia datang ke rumah seorang guru. Itu Syarifah, keturunan Rasulullah, cucu Rasulullah, meminta bantuan. Pakai ditanya, aku tidak percaya kalau engkau Syarifah, buktiin kalau engkau itu Syarifah, cucunya Rasulullah. Itu perempuan punya anak 3, kecewa, langsung pergi. Akhirnya dalam perjalanan ketemu orang Majusi kaya, dermawan. Akhirnya dia minta sama orang Majusi. Bukan hanya dikasih, tapi disuruh nginep di rumah orang Majusi, dikasih servis, dikasih makan yang puas, disuruh tinggal di situ. Itu orang Majusi sejak memuliakan turunan Rasulullah, cucunya Rasulullah. Itu orang Majusi tambah kaya, tambah berkah. Sementara buruk yang tidak menghormati cucu Rasulullah, hidupnya tambah susah, terus sakit. Dalam tidurnya dia mimpi ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah buang muka. Ya Rasul, aku juga umatmu, aku agama Islam. Kata sang guru, kata Rasulullah, maaf, aku tahu engkau seorang guru, engkau beragama Islam, tapi engkau tidak menghormati cucuku. Maka sekarang aku tidak mau memenuhi kebutuhanmu. Lagi mimpi begitu, bangun nangis. Dia suruh anak buahnya nyari Syarifah. Begitu ketemu Syarifah, disuruh datang ke rumah guru, nggak mau, dipertahankan sama orang Majusi. Akhirnya orang Majusi masuk Islam. Maka orang yang suka memusuhi cucunya Rasulullah akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membuli Habib Rizik, pada diri beliau ada darah daging Rasulullah. Orang yang membuli beliau dibuktikan lagi jalan tol kecepatan tinggi, tahu-tahu itu mobilnya terbang keluar dari tol, tapi nggak diekspos berita. Sehari setelah membuli Habib Rizik. Maka kalau kemarin Mahfud MD nggak buru-buru minta maaf, makanya Mahfud MD manggilnya kemarin Rizik.
Agak sopan banget tuh anak. Maka pagi langsung minta maaf. Saya minta maaf jika tadi malam saya ngomong salah. Silahkan warga datang ke bandara jemput Habib Rizik. Dia juga warga negara Indonesia, punya hak. Buru-buru dapat hidayah, minta maaf. Hati-hati, jangan sembarangan kita punya hati benci sama Habib Rizik. Beliau itu bukan orang biasa, bisa mengumpulkan orang 7 juta, 8 juta dalam komando beliau. Jangan injak rumput yang ada di Taman Monas, enggak diinjak. Jangan sampai ada ranting pohon yang ada di Taman Monas sampai patah, enggak utuh bersih. Datang sendiri, enggak pakai dibayar, enggak dikasih nasi bungkus. Beda tuh sama yang datang dikasih nasi bungkus. Ini datang sendiri, ongkos sendiri, bayar sendiri, karena cinta kepada keturunan, kepada cucu Rasulullah. Lalu kemarin dia pulang, kita dengar ada istilah revolusi akhlak. Itu istilah dari dulu udah ada. Rasulullah pakai akhlak, dilempari batu lagi dakwah, matanya pecah, baju putih berubah warna merah karena lumuran darah. Malaikat Jibril kesian, Muhammad, izinkan aku angkat ini gunung Jabal Tauhid, aku lempari mereka yang telah melempari kamu dengan batu. Jangan Jibril, jangan. Dia gak ngerti kalau aku ngajak kepada jalan keselamatan. Biarin. Kalau orang tuanya aku tidak berhasil meyakinkannya, aku masih punya harapan anak cucunya. Rasulullah pakai akhlak. Jadi besok imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab, kalau beliau ingin mengadakan revolusi akhlak, dia akan merubah sikap-sikap orang Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, kembali kepada ajaran Islam. Yang kemarin suka bohong, supaya kagak bohong. Revolusi mental. Ada nggak yang suka bohong? Banyak. Jawabnya dikit amat. Ada nggak yang suka bohong? Banyak. Kurang kenceng, nggak kedengeran ke sana. Ada nggak yang suka bohong? Banyak. Itu Habib Rizik bakal mengubah dengan kemampuannya, dengan izin Allah, supaya sifat bohong itu tidak ada lagi. Itu rencana mulia beliau. Siap dukung? Siap. Lembek amat. Siap dukung? Siap. Siap ikuti komando beliau? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar. Revolusi akhlak bukan dengan cara yang keras, tapi dengan akhlak. Kalau kemarin kita tidak melihat keadilan, Habib Bahar ceramah ditangkap. Yang berseberangan suka mengkritisi dianggap salah, ditangkap. Sementara Abu Janda, Armando, Dedi Siregar, Mukhtar Ngabalin sering membuli umat Islam, nggak diapa-apain. Ya Pak ya? Iya. Betul apa enggak? Betul. Habib Bahar ditangkap, tapi yang ini dibebasin. Adil apa enggak? Enggak. Yang keras adil apa enggak? Enggak. Yang keras adil apa enggak? Enggak. Habib Rizik punya niat mulia supaya pemerintah bersikap adil. Kalau pemerintah bersikap adil, kita bakal ikut pemerintah. Kalau pemerintah tidak berdusta terhadap rakyat, rakyat bakal mendukung program pemerintah. Tapi jika tidak,
dengan istana. Apa nih ke depan supaya negara kita tidak terpuruk, supaya negara kita tidak terkena musibah? Kalau ketidakadilan dibiarkan saja, kalau kebohongan terus berkelanjutan, suatu saat nanti musibah bakal terjadi yang lebih besar. Kalau kita udah tahu bakal terjadi musibah, kita diam aja apa kita berusaha menyelamatkan diri? Maka berusaha menyelamatkan diri. Itu Habib Rizik ingin mengubah sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela kepada sifat yang mudah terpuji, bukan dengan cara yang keras, tapi dengan akhlakul karimah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah beri perlindungan kepada beliau. Mudah-mudahan hajat beliau dikabul oleh Allah. Mudah-mudahan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun. Ini aja yang saya sampaikan, masih banyak kiai-kiai kita. Saya mau ke Petamburan, saya dapat urutan ceramah yang kelima. Setelah saya Profesor Dr. Kiai Haji Abdus Somad LCMA. Nanti setelah itu ada 12 penceramah. Malam ini di Petamburan Maulid Akbar, setelah kemarin di rumah Sayyidil Walid. Nanti Maulid Akbar di tempat saya, di rumah saya. Yang ketiga nanti, insya Allah. Siap datang? Siap. Siap datang? Siap. Siap bawa kambing? Oh, ayam udah dibawain sama Ustaz Agus kemarin. Masya Allah, ini Al-Husna luar biasa. Datang undang ngasih DP pakai ayam. Kalau buahan cuma 100.000, kalau ayam udah 300. Apalagi ayam belum. Terima kasih Ustaz Agus. Ini bimbingan Ustaz Hamdani. Ini remaja-remaja perlu kita dukung. Biar masjid ini syiar Syubanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa meramaikan masjid ini dengan syiar-syiar Islam. Kurang puas dengan ceramah saya, besok malam Senin di Masjid Jami Ar-Rahmah. Sini lurus keluar tol Cikampek.